Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan supportan yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini masih bisa memberikan sedikit arahan, motivasi, edukasi, dan jalan-jalan yang terbaik ketika Anda menghadapi pinjaman online, ya baik itu di segi fintechnya ataupun dari dana tunai yang mereka pinjamkan. Dan ada hal-hal lain misalnya kayak dihantam debt collector melalui WA, ditakut-takuti, dicemasi, segala macam. Yang penting Solusi Utang selalu hadir buat yang utama lah buat Anda semuanya yang sedang panik-paniknya, yang sedang stresnya ya. Ini hari kedua di Lebaran ya, di hari Idul Fitri yang keduanya, dan saya melihat sudah mulai banyak nih teman-teman yang mulai fokus lagi ke hutang mereka masing-masing ya. Ini nggak ada salahnya sih ya. Anda mau fokus ke hutang Anda juga mau kayak mana terserah. Saya berpesan di posisi ini yang mau saya ambil judulnya adalah stop bayar pinjol dulu, memperpanjang dan mencicil kalau misalnya posisi Anda sesuai dengan yang saya sampaikan di video ini ya. Tapi sebelumnya yang belum bergabung dalam grup WA atau yang belum mengambil nomor saya, silahkan yang mau ya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di situ ada pilihan grup WA, ada nomor saya, ada nomor admin saya, ada. Terserah Anda mau berkomunikasinya dengan siapa atau yang belum mensupport channel. Tapi di sisi lain banyak juga yang masih bermain curang dengan solusi-solusi yang ada dalam pemikiran dia. Gali lubang tutup lubang. Ya, gali lubang tutup lubang bukan hanya terjadi di pinjaman online, tapi juga terjadi di pinjaman yang offline kayak pinjam sama tetangga, pinjam sama teman. Bahkan ada juga yang nekat menggadaikan sertifikat, menggadaikan motor, menggadaikan mobil, meminjam di bank-bank konvensional. Ya. Yang terjadi apa? Kalau misalnya hutang ini selesai di pinjaman online, ini nggak ada masalah. Ya, justru saya mendukung banget dengan jalan Anda pilih seperti itu. Tapi hutang di online selesai, itu nggak ada masalah. Ya, tinggal kita menghadapi hutang yang offline. Yang jadi masalah adalah hutang online tidak selesai, hutang offline terciptakan. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, berapa orang yang curhat sama saya dari pagi, saya perhatikan emailnya, saya tidak munculkan email Anda satu persatu karena pertanyaannya sudah banyak gitu loh. Nggak mungkin saya munculkan satu persatu. Jadi saya cakup menjadi satu dalam sebuah kesimpulan. Kalau memang misalnya, ya ini misalnya ya, Anda berada di titik ketidakmampuan, ketidaksanggupan seperti yang Anda alami saat ini ya, mungkin Anda sudah berupaya, berusaha segala macam, tapi memang belum bisa nih menutupi hutang-hutang online ini ya. Saya berharap jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti yang saya sampaikan tadi. Dia menggadaikan sertifikat, menggadaikan mobil, menggadaikan motor dengan inisiatif menyelesaikan hutang online ini, tapi kenyataan apa? Hutang tidak selesai ya. Jadi apa? Permasalahan baru akan muncul. Permasalahan lama belum selesai, yang baru telah muncul ya. Dan sudah saatnya kalau memang Anda berada di titik ketidakmampuan, hutang ini lebih baik kita usahakan dalam penyelesaiannya, bukan dengan kita menggali lagi atau meminjam lagi di tempat lain, bukan seperti itu. Ya, ingat tujuan awal kita berhutang, mungkin ada yang kebutuhan mendesak, dana harus ada, kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan usaha, memang semuanya dilandasi ke tidak ada uangan. Ya, uangnya nggak ada, makanya Anda terjebak di posisi ini. Dan untuk membayarnya kembali sama dengan ibarat Anda mengusahakan hutang ini juga. Anda harus dengan pekerjaan Anda harus diusahakan. Tapi kalau Anda mengusahakan menutup hutang satu dengan hutang berikutnya, ini nggak akan kelar loh. Sampai kapan hidup Anda yang terus-terusan dihantui dengan dunia riba gitu loh. Apa Anda nggak pengen nih keluar dari dunia riba, keluar dari dunia hutang, dengan Anda bisa tidur nyaman ketika Anda melakukan usaha, baik itu yang kecil, menengah, terserah gitu loh. Ya, coba tanya ke diri Anda. Kalau Anda menyelesaikan hutang-hutang pinjol ini dengan Anda menghutang kembali,
ini Anda akan kalah gitu. Sudah banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana Bang kalau kita ditawarkan untuk membayar pokok yang kita terima? Ditawarkan untuk membayar pokok yang diterima nggak ada masalah. Tapi balik lagi ke hal tadi, usahakan. Ya, tolong kumpulkan hasil pekerjaan Anda, hasil jualan Anda gitu loh. Jangan kumpulkan aset Anda terus Anda jual terus Anda bayarkan ke sini. Ya. Karena aset itu adalah satu hal yang terduga nantinya, mana tahu kita ada kesulitan yang memang benar-benar sudah nggak tahu lagi mengarah, ya jalan satu-satunya kita menengok ke aset. Ya, kalau kita menutupi hutang kita dengan menjual aset, dengan ini segala macam, nanti coba dipertimbangkan dulu lah gitu loh. Ya, karena yang namanya hidup ini kita kan nggak tahu kan perjalanannya seperti apa. Itu kalau yang tidak mampu. Yang habis itu lagi tentang mencicil hutang. Mencicil hutang nggak ada masalah ya kalau memang sudah ada perjanjian sejak awal. Misalnya kita minjam dengan nominal 5 juta dengan kita membayar 6 bulan, selama 6 bulan tenornya dan per bulannya itu 500 sekian misalnya itu. Itu sudah ada kesepakatan di awal. Tapi kalau belum ada, jangan coba-coba. Ya, kan banyak juga, Bang saya disaranin Bang sama debt collector dengan secara cicil. Bagus. Ya, saya mendukung itu penyelesaian hutang dengan secara cicil. Saya mendukung banget gitu loh. Asalkan itu benaran. Ya, yang jadi masalah ini nggak ada gitu loh. Justru dia sudah mencicil beberapa kali dan kecepatan denda plus bunganya malah menjadi-jadi, malah makin parah. Dan si pinjol ini nggak mau kehilangan nasabah yang mau dia porotin terus gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya Anda ditawarkan untuk sistem cicil, tidak ada perjanjian di awal misalnya Anda pinjam nih 5 juta dengan tenor 40 hari misalnya gitu. Habis itu tiba-tiba karena Anda telat ditawarkan sistem cicil. Tolong bangun kesepakatan yang lebih maksimal supaya kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya, tadi ada juga yang email, "Bang, saya sudah mencicil melebihi hutang saya, tapi yang anehnya di aplikasi tetap sebanyak itu." Siapa yang mau disalahkan? Anda mau nuntut siapa nih? Sulit memang benar. Ya, karena pembayaran kita melalui virtual account ini memang gampang-gampang gimana ya, gampang-gampang susah. Kalau kita bilangin gampangnya, yaitu tadi kita tinggal ketik virtual account-nya melalui m-banking, udah bayar selesai. Susahnya ketika kita komplain, kita sudah bayar nih semuanya, tapi nggak diakui, ini susah banget. Ya, itu buat teman semuanya. Habis itu tentang memperpanjang. Ya, memperpanjang ini saya juga nggak tahu lah ya sampai detik ini, entah apa tujuan teman-teman semuanya untuk memperpanjang hutang ini. Ya, misalnya Anda ditagih hari ini, hanya untuk menghindarkan tagihan 1 minggu ke depan, Anda rela membayar ratusan ribu. Ya, dan ini dilakukan berkali-kali, bahkan melampaui hutang dia. Ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu, entah menyelamatkan nama baik Anda, atau Anda rasa takut, atau apa, saya nggak tahu ya. Yang jelas saya lebih mendukung Anda stop bayar daripada memperpanjang yang tidak jelas arahnya kemana. Ya, memperpanjang ini kalau dari asumsi saya sama ibarat uang takut ini. Jadi saking takutnya kita bayarlah dengan ketakutan kita tadi supaya kita tidak ditakut-takutin terus. Ya, jadi uang preman lah kalau kasarnya gitu loh. Jadi kalau di pasar-pasar itu kalau mau aman ya bayar, BO pasarnya bayar gitu kan. Berapa kutipannya sehari ya kita nggak diganggu. Ya, jadi hampir sama memperpanjang di pinjol dengan uang preman yang saya bilangin tadi, ini hampir sama gitu loh. Coba teman-teman logikain, teman-teman bilangin duit nggak ada, uang nggak ada, tapi teman-teman rela membuang uang secara cuma-cuma tanpa mengurangi hutang, tidak ada hubungan dengan hutang, hanya untuk diberikan sebatas dengan yang namanya memperpanjang. Ya, makanya saya menyampaikan kalau memang tidak mampu di stop saja, itu jauh lebih baik daripada Anda memperpanjang dan mencicil yang tidak jelas arahnya kemana. Ya, dari saya cuman itu aja. Silahkan lagi lanjutkan. Yang mau lebaran, yang mau silaturahmi, yang pergi ke rumah pemilih, silahkan lagi dilanjutin tanpa ada beban dan tekanan dalam pikiran. Kalau bisa dilepaskan dulu semuanya, walaupun kita berada di permasalahan yang cukup besar. Tapi nikmati dulu hari kemenangan kita. Di hari yang fitri ini sudah saatnya kita membuka pemikiran kita, jangan terlalu menyalahkan diri, maafkan diri kita, dan sadari kesalahan yang telah terjadi untuk kedepannya jangan diulangi lagi.